Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsad. Saya adalah salah satu guru di SMK di Provinsi Riau. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman, khususnya memberitahukan tentang program sertifikasi guru atau biasa kita kenal saat ini pendidikan profesi guru dalam jabatan. Hal ini karena saya sudah melaksanakannya, jadi saya memberitahukan agar teman-teman guru bisa tahu tahap per tahap apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita lalui dari proses awal hingga nantinya kita ujian akhir untuk pendidikan profesi guru ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya terangkan sedikit tentang program profesi guru. Program profesi guru ini biasa dikenal dengan PPG. Sekarang kan ada dua, PPG dalam jabatan dan pra jabatan. Kalau PPG dalam jabatan itu tentunya untuk kita yang guru-guru masih bertugas, sedangkan yang pra jabatan berarti calon guru yang baru tamat kuliah. Jadi baru tamat kuliah dia mau langsung sertifikasi. Jadi di sini saya tentunya membahas yang pendidikan profesi guru dalam jabatan untuk guru-guru baik di Kemenak, baik di Kemendikbud maupun di Kemenak, khususnya di Kemendikbud karena saya adalah guru SMK di bawah naungan Kemendikbud. Di sini saya membuat ada beberapa langkah tahap-tahap yang nantinya saya jelaskan secara singkat dan sederhana. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sekalian telah berhasil atau lulus dalam program pendidikan profesi guru ini, nantinya akan mendapatkan sertik atau sertifikat pendidik seperti ini. Contohnya mungkin sama untuk semua lulusan sertifikasi. Di sini ada logo Tuturi Handayani dari Kemendikbud, kemudian ada informasi surat keputusan menteri, tanggal, ada nama universitas, nama mahasiswa ataupun nama gurunya yang mengikuti, nomor induk mahasiswa, tanggal lahirnya, dan kemudian jurusannya, dan tentunya ada tambahan keterangan tentang adanya gelar baru bagi guru yang lulus, yaitu yakni adanya gelar GR gelar guru ini. Di sini saya bacakan, kepadanya diberikan sebutan profesi guru sesuai hak dan kewajiban yang melekat pada sebutan profesi tersebut. Jadi apabila kita lulus PPG baik di tahun 2022 nanti atau 2023, tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan gelar GR. Oke, kita lanjut langsung saja Bapak Ibu. Jadi adapun tahapan-tahapan yang akan kita lalui apabila Bapak Ibu ingin mengikuti PPG dari awal hingga akhir. Pertama itu Bapak Ibu harus mengikuti pretest. Pretest ini adalah ujian awal sebelum mengikuti PPG. Pretest ini kalau saya kemarin itu pada tahun 2018. Karena sesuatu hal baru saya bisa mengikuti di tahun 2021. Nanti kita mengikuti pretest itu kita akan melaksanakan ujian juga. Ujiannya itu kalau tidak salah ingat kemarin saya itu ada ujian pedagogiknya sama ujian sesuai jurusan kita. Kalau saya komputer, tentunya jurusan komputer itu dia pretest. Kalau Bapak Ibu lulus di pretest ini nanti akan mendapatkan undangan di akun SIM PKB-nya. Jadi Bapak Ibu masuk, login ke akun SIM PKB, nanti akan tampil seperti ini kan. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu untuk masuk akun SIM PKB.
Di sini websitenya saya sebutkan gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Kalau di Kemenak mungkin di Padamu kalau tidak salah ya, Padamu Siap itu kalau tidak salah itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lulus protes, tentunya mendapatkan undangan mengikuti PPG di website SIM PKB. Jadi login dulu Bapak Ibu di akun SIM PKB-nya. Kalau tidak salah itu awalnya 2015 atau 2016. Kalau saya 2016 99 berapa gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin sesuai akun masing-masing, masukkan dengan username-nya. Kalau misalnya lupa, berarti harus menghubungi kelompok KKG-nya atau MGMP-nya kalau tidak salah. Atau mungkin nanti cari saja di YouTube atau di Google untuk mendaftar SIM PKB, kalau nggak salah ada juga cara-cara gitu. Oke, setelah Bapak Ibu nanti lulus, tentu di sini akan ada link. Di sini saya tidak tampil lagi linknya, link yang akan mengarahkan kita ke website SIM PKB. Karena saya di sini sudah selesai, sudah lulus, jadinya nggak ada linknya. Nah, ini saya bukakan istilahnya ini website PPG-nya. Ini dia. Kalau kita ketik sendiri bisa juga ppg.simpkb.id. Kita login menggunakan akun SIM PKB kita juga 2016, 99 dan seterusnya, atau sesuaikan dengan punya Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini kita akan menjumpai beberapa tahap 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini ayat seleksi akademik, ini adalah pretesnya ini Bapak Ibu. Ini adalah pretest. Kalau kita lulus di pretest, tentunya kita akan masuk di tahap seleksi administrasi. Di seleksi administrasi ini kita harus mengupload berkas-berkas yang diminta pada seleksi administrasi ini, seperti surat izin. Coba saya klik di sini apakah masih ada. Di sini pengumuman hasil seleksi administrasi. Oh, di sini pengumuman saja. Jadi di seleksi administrasi ini Bapak Ibu harus mengupload berkas-berkas yang diminta, seperti kalau nggak salah surat kesehatan juga tuh, surat kesehatan tentunya dari rumah sakit. Kalau saya kemarin buat di rumah sakit. Kemudian surat bebas nafkah kalau tak salah juga. Kemudian kalau nggak salah itu SK 4 semester terakhir dan surat izin dari kepala kalau tak salah. Bapak Ibu silakan baca saja, nanti kalau mendapatkan undangan silakan diikuti apa yang diminta di situ, diikuti dan diisi, dan jangan terlambat, itu dia. Karena kita tahu untuk sertifikasi ini banyak yang mengantri, jadi manfaatkan sebaik-baiknya dan butuh persiapan dalam bila benar-benar ingin mengikuti PPG. Kemudian apabila kita lulus di seleksi administrasi ini, nanti kita akan ditanya konfirmasi ketersediaan. Di sini coba saya lihat saya. Di sini konfirmasi kesediaan. Jadi di konfirmasi kesediaan ini kita akan ditanya apakah kita mau mengikuti PPG atau tidak, dan seterusnya gitu. Silakan dibaca saja apabila ada informasinya di situ, dan sekali lagi teliti dan hati-hati. Kemudian kita akan dilihatnya penetapan peserta. Di penetapan peserta ini tentunya nanti Bapak Ibu akan memilih universitas mana yang sesuai dengan jurusannya.
Kemudian ya Bapak Ibu pilih. Kemudian kalau ada formulir A1-nya dicetak, diunduh berkas, di print. Ini formulir permintaan untuk lapor diri nanti Bapak Ibu. Jadi sebelum lapor diri ini ada formulir, Bapak Ibu print, kemudian Bapak Ibu upload pada lapor diri. Pada lapor diri ini maksudnya kita melapor ke universitas yang kita sudah ditetapkan pada tahapan sebelumnya ini. Misalnya kita ditetapkan di Universitas Padang atau Jakarta atau Semarang atau di mana gitu, itu kita harus melapor ke universitasnya. Pertanyaannya bagaimana kita melapor ke universitasnya? Nah, kita harus jeli dan harus mencari sendiri. Universitasnya misalnya Universitas Semarang, berarti kita masuk ke website universitasnya, website PPG-nya biasanya diberitahu. Kalaupun tidak diberitahu, kita harus cari sendiri. Bapak Ibu. Kemudian kita melapor diri. Pada tahapan lapor diri ini Bapak Ibu akan diminta berkas-berkas juga. Misalnya berkas ini, berkas itu ya silakan disiapkan saja sesuai permintaan dari universitasnya. Ini tahapan ini tahapan ini kalau melengkapi bahan PPG, berarti ini tahapan melengkapi bahan PPG. Oke, setelah Bapak Ibu lapor diri, nanti Bapak Ibu silahkan klik kelas LMS ini. Kelas LMS ini akan mengarahkan, kelas LMS ini ada di dalam website PPG SIM PKB Ibu masing-masing. Ibu kelas LMS nanti akan diarahkan ke website ini. Di sini langsung ada universitasnya, misalnya universitas apa gitu. Nah, kita tinggal klik aja diklatnya. Ketika kita klik diklat ini, nanti akan tampil bahan-bahan materi, dan disinilah kita mulai belajar yang di tahap 3 ini. Kalau saya kemarin nggak salah itu 4 bulan kurang lebih. Kita mengikuti pendidikan PPG 4 bulan. Apa saja pelajarannya? Pertama tentunya analisa materi, ajar bidang studi kita belajar dulu materinya. Di mana dapat materinya? Materinya ada di SIM PKB, yang PPG SIM PKB ini ada di bawah ini Bapak Ibu. Di sampingnya kelas LMS, kita klik saja materi pembelajaran, kita unduh dan kita belajar materi pembelajarannya. Di materi pembelajaran ini ada 6 modul mata pelajaran kalau saya ya. Kemudian ada 4 modul pedagogiknya. Silakan Bapak Ibu pelajari. Itu insya Allah keluar di ujian UKG, mungkin tidak banyak tapi ada keluar. Oke, kita lanjut di yang tahap 3 ini kan. Tahap 3 ini mengikuti pendidikan PPG 4 bulan. Jadi Bapak Ibu akan mengikuti pendidikan 4 bulan itu yang terdiri dari pendalaman materi, perancangan pembelajaran, dan tentunya praktik pembelajaran. Pada pendalaman materi ini Bapak Ibu akan belajar materi yang ada di akun SIM PKB tadi, dianalisa dan mengisi modul-modul atau mengisi lembaran tugas. Kemudian kita upload di LMS-nya Bapak Ibu. Di e-learning ini kita upload. Sini kalau saya coba saya klik apakah masih bisa. Nah, di sini kita upload lah di sini. Cuma di sini saya sudah terkunci karena tidak boleh lagi kayaknya. Kalau Bapak Ibu nanti lulus, tentu di sini tampilnya berbeda. Di situ Bapak Ibu silakan isi sesuai perintahnya. Kemudian perancangan pembelajaran. Pada perancangan pembelajaran ini tentunya kita akan diajarkan oleh dosen dan guru pamong tentang membuat RPP, mengolah silabus. Ada 6 itu kalau tidak salah bahannya. Pertama itu silabus, RPP, kemudian
bahan ajar, kemudian media yang kita buat, kemudian itu rubrik penilaian, satunya lagi apa ya, lupa saya, itu ada 6 kalau tidak salah. Itu yang akan kita upload dan kita rancang di sini, itu yang kita akan diasah. Nantinya kita itu disuruh merancang 3 set Bapak Ibu, 3 set pelajaran. Jadi misalkan ada 1 set pelajaran itu 1 KD. Jadi 1 KD itu kita buatlah 6 perangkatnya, dari silabus, RPP, kemudian bahan ajar, rubrik penilaian, kemudian media, itu lagi lupa saya apa itu. Kemudian setelah 3 itu selesai, 3 set pelajarannya, nanti kita akan masuk ke tahap praktik pembelajarannya. Praktik pembelajaran inilah namanya PPL Bapak Ibu sekalian ya. Kita PPL selama 1 bulan kalau tidak salah. Itu di dalam 1 bulan itu kita akan membuat atau praktik pembelajaran 3 kali, dimana 1 kalinya itu 1 jam, tetapi kita mengedit videonya kita edit menjadi 15 menit dan kita upload di LMS-nya ini atau di website tugasnya gitu. Website tugasnya itu namanya e-learning, atau kalau bahasa simpel KB ini LMS, Learning Management System, sistem pelajaran Learning Management System, sistem manajemen pembelajaran online, kurang lebih seperti itu. Jadi itulah tahapan yang kita lalui selama kurang lebih 4 bulan, diakhiri dengan PPL. Mungkin kalau untuk penjelasannya bisa lihat YouTube, mungkin ada teman-teman yang lebih komplit tentang pelaksanaan pembelajaran. Oke, selanjutnya setelah Bapak Ibu mengikuti pendidikan PPG selama 4 bulan, tentunya harus mengikuti ujiannya, UKM PPG namanya, ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Di sini ada 2 tahapan ujian Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke websitenya, nama websitenya itu ukmppg.kemdikbud.go.id. Jadi di websitenya ini nanti kita melakukan pendaftaran. Di sini kan diterangkan, kalau ini contoh yang kemarin terakhir, ujian yang terakhir periode 8, bahwa pendaftaran melalui menu pendaftaran. Jadi di website ini ada menu pendaftaran. Karena ini sudah tutup, tentunya tidak ada lagi menunya. Bapak Ibu silakan daftar. Kalau misalnya kita masukkan tentunya nomor UKG kita dan tanggal lahir, mungkin kalau nggak salah ini. Kalau yang retakhir atau mengulang juga melewati ini juga. Jadi pas kita UKM PPG ini ada 2 ujian nih Bapak Ibu, ada 2 ujian. Jadi kita pertama ujian komputernya untuk pengetahuannya, yang kedua ujian UKIN, ujian kinerja. Ujian UKIN itu nanti diberitahu websitenya, kalau saya ini aplikasi uji kinerja atau UKIN. Jadi ada 2 ya, ujian pengetahuan sama ujian kinerja. Ujian kinerja ini bisa dibilang ujian praktek. Kita ujian praktik dulu, baru ujian komputer nanti Bapak Ibu. Tapi mendaftarnya sekali saja di website UKM PPG. Jadi kita coba masuk misalnya di UKM PPG UKIN, yang bagian UKIN ini. Tadi saya sudah coba, ternyata akun saya juga tidak bisa lagi karena mungkin sudah lulus, tidak bisa dipakai. Jadi di dalamnya kita masuk ke website UKM PPG ini, yang bagian UKIN, kita akan mengupload 6 bahan yang harus kita upload. 6 bahan yang harus kita upload. Coba saya cari dulu bahan saya kemarin masih ada atau enggak ya.
nggak ada. Kita akan mengupload 6 bagian sebagai portofolio. Yang pertama itu penelitian, Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya tambah saja di bagian ukinnya. Di bagian ukin itu Bapak Ibu harus mengupload file penelitian. Kemudian file pelatihan 3 tahun terakhir, kemudian inovasi yang dibuat atau karya kan, dan inovasi saya agak lupa juga, penelitian refleksi guru. Nah, jadi refleksi guru. Kemudian ini ada prestasi guru. Kalau berprestasi masukkan prestasi guru dan pengabdian masyarakat. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus upload di portofolio. Tapi yang penting itu adalah 4 ini yang pertama. Jadi di workshop UKIN ini ketika kita memasukkan bahan portofolio, kita memasukkan berkas penelitian kita yang telah kita PDF-kan, pelatihan 3 tahun terakhir, sertifikat pelatihan 3 tahun terakhir. Itu tidak boleh Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu pelatihannya bulan Juli, ternyata bulan Juli itu awalnya kita sertifikasi, tidak boleh, itu tidak diterima. Yang diterima itu sebelum bulan Juli atau sebelum sertifikasi. Jadi pastikan dari sekarang Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan. Kemudian inovasi, apabila Bapak Ibu memiliki buku dan sebagainya, silakan di PDF-kan, dimasukkan di sini. Refleksi diri, refleksi guru ini misalnya Bapak Ibu memiliki suatu laporan ataupun laporan mungkin hasil mengajar yang kurang pas, lalu ada perbaikannya. Nah, itulah dia yang kita upload dalam bentuk laporan. Bisa, kalau saya kemarin dalam bentuk video. Kemudian prestasi guru dan pengabdian masyarakat ini sifatnya tambahan saja. Prestasi guru tentunya kalau Bapak Ibu berprestasi bisa dimasukkan. Sedangkan pengabdian masyarakat ini misalnya tugas-tugas tambahan, misalnya jadi panitia pemilu, atau kalau di sekolah itu jadi penguji eksternal, atau jadi pengurus OSIS atau pembina OSIS dan sebagainya, itu dimasukkan maksudnya. Kemudian pas UKIN ini nantinya kan kita UKIN itu maksudnya selain masukkan portofolio, kita ujian praktek Bapak Ibu sekalian. Di ujian praktek itu Bapak Ibu akan praktek seperti PPR, praktek mengajar seperti biasa lah. Jadi direkam, diedit lagi menjadi 30 menit dan di-upload di YouTube. File YouTube-nya itu, file linknya itu dimasukkan di website ini juga kita simpan, dan pastikan linknya benar. Itu dia. Setelah Bapak Ibu UKIN 3 hari atau 5 harinya, Bapak Ibu akan mengikuti ujian praktek. Ujian pengetahuan, ujian komputer. Jadi ujian komputer ini nanti Bapak Ibu, di sini ada panduan UP. Di dalam panduan UP ini akan ada coba saya klik dulu apa isinya. Di sini di panduan UP ini nanti ada fakta integritas, kita buat, ada aplikasinya, Bapak install. Ini ada videonya, silakan dipelajari. Jadi di aplikasi ujian UP ini diinstal di komputer sampai sukses, baru Bapak Ibu boleh ikut ujian. Kalau misalnya tidak sukses, minta bantu teman-teman yang mengerti komputer. Itu dia. Dan tips dari saya agar langsung lulus, saya pun alhamdulillah tidak mengulang, tidak retaker, sekali saja ujian, alhamdulillah saya lulus.
tips dari saya itu, ini ada kisi-kisi kan Bapak Ibu, silahkan ini yang dibahas dan dipelajari. Biasanya soalnya tidak jauh-jauh dari kisi-kisi. Tentunya panitia membuat soal menyesuaikan dengan kisi-kisi. Ini saja yang dibahas, yang dipelajari dengan benar, dan tentunya Bapak Ibu menguasai materi masing-masing. Itu dia. Oke, seperti ini sudah. Jadi ada 4 ya Bapak Ibu. Pertama pretest tadi, kemudian mendapat undangan PPG di website Simpel KB atau pada Musiap di akun masing-masing guru. Kemudian lengkapilah bahannya. Lengkapi bahannya itu di bagian ini, mana dia? Ini di bagian ini, lengkapi bahan. Tentunya di nomor 2 ini sampai di 1, 2, 3, 4, 5, nomor 2 sampai 5 ini. Seleksi administrasi, konfirmasi, penetapan peserta, dan lapor diri ke universitas masing-masing. Kemudian tentunya mengikuti pendidikan profesi guru selama 4 bulan yang terdiri dari pendalaman materi, perancangan pembelajaran, dan praktik pembelajaran atau PPL. Kemudian terakhir mengikuti UKM PPG. Di sini ada 2, UP dan UK. UP dan UK. Jadi UP ini ujian pengetahuan, sedangkan UK ini adalah ujian praktek. Ujian praktek beserta menginput portofolio. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya bagi. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu sekalian bisa memahami alur dari awal kita untuk mengikuti pendidikan profesi guru sampai selesai. Itu dia. Oh iya, ini juga sedikit saya terlupa. Apabila nanti kita sudah lulus, lapor dirinya, maksudnya sebelum ujian, kita akan dimasukkan pada website ataupun Telegram ataupun grup WA masing-masing grup. Disitulah kita akan berkomunikasi dengan teman dan dengan dosen pada bagian lapor diri ini di universitas masing-masing. Sedangkan untuk pengumuman ujiannya kita masuk ke website UKM PPG juga. Di sini kita nanti ada link pengumumannya. Di sini kita bisa tahu apakah kita lulus atau tidak lulus. Kita inputkan nomor UKG kita atau nomor ujian kita. Kalau di sini saya sudah tidak ada karena sudah tutup untuk pengumumannya. Oke, itu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila penjelasannya terlalu belibet karena saya tidak biasa juga berbicara di depan layar. Jadi mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat keterangan saya ini. Nanti kalau ada yang mau tanya, mungkin saya bisa buat konten yang lain tentang PPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.